sejahtera untuk kita sekalian. Saya Agustina Lalan SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring menggunakan platform Google Meet yang saya laksanakan pada kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, di SD Kristen Makale 2, Kabupaten Tanah Toraja. Untuk itu, saya mohon bimbingan kepada dosen dan guru penilai, kiranya memberikan masukan dan bimbingannya pada pembelajaran daring yang sudah saya buat ini. Berikut videonya. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Tunjukkan semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat, semua dalam keadaan baik. Jadi, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, tentunya kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh yang akan Nare. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Nare ya. Terima kasih sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, Ibu Guru sudah mengirimkan link daftar hadir di room chat di Google Meet ini. Selain itu, Ibu Guru juga sudah kirim di grup WA. Jadi kalian bisa isi link daftar hadir itu. Nah, sambil link daftar hadir itu diisi, Ibu Guru tetap absen juga ya. Ibu Guru absen dulu. Reinar. Hadir, Bu. Apriliani Clara. Hadir, Bu. Keril. Hadir, Bu. Nah, baik. Semua sudah hadir. Nah, sebelum itu, mari kita tanamkan semangat nasionalisme kita dengan cara kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Bagaimana cara menyanyikannya? Tentu kita menyanyikannya dengan penuh semangat, dengan penuh penjiwaan, karena ya, para pahlawan telah berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan sehingga kita bisa belajar dengan baik seperti sekarang ini ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, ya sebelumnya kita sudah belajar tentang materi daur hidup hewan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan mengenai daur hidup hewan, daur hidup makhluk hidup, dan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Ya, kita akan lanjutkan hari ini. Tapi hari ini mengenai daur hidup hewan itu kita akan lanjutkan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, coba saya mau lihat semangatnya dulu. Coba tepuk PPK, masih ingat tidak? Ya, ayo tepuk PPK. Religius
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, oke. Ibu guru juga mau cek semangatnya, mau menggali semangatnya kalian dengan mengikuti senam otak yang akan ibu guru tampilkan. Obok-obok airnya diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot, kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk semut-semut kecil. Saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu bolong-bolong, bolong-bolong, bolong? la 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 Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkuk saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Susan, besok gede mau jadi apa? Abang tukang bakso, cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Aku cinta rupiah, walau dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah. Banding bung yo, kita nabung. Banting tung hey, jangan dihitung. Tahu-tahu cinta nanti dapat untung. Ayo kawan, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan, kita semua bergembira. Senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Sudah ya, kedengaran full tadi? Dengaran, Bu. Oke. Ya, sudah semangat toh mau belajar? Nah, jangan ngantuk, jangan loyo. Oke. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang Daur hidup hewan. dan Tanda tempo tinggi rendah nada. ya,
kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 6, yaitu cita-citaku, dengan subtema satunya aku dan cita-citaku, pembelajaran yang kedua ya. Pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan yang hendak kita capai, yang pertama yaitu Melalui penugasan mengamati 2 buah lagu peserta didik dapat memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. betul sekali. Jadi nanti ada tugas, kalian akan mengamati 2 buah lagu yang akan Ibu Guru tampilkan. Nah, sesudah itu, kalian bisa memahami mengenai tanda tempo dan tinggi rendah sebuah nada. Kemudian yang kedua, Melalui penugasan mengamati 2 buah lagu, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda tempo dan rendah nada. ya, jadi melalui penugasan, kalian akan mengamati 2 buah lagu yang sudah ditampilkan itu. Kalian bisa identifikasi mengenai tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang ketiga, Melalui penugasan mengamati 2 buah lagu, peserta didik dapat bernyanyi dengan tempo yang berbeda dengan tepat. oke, selanjutnya, Melalui tayangan PPT, peserta didik dapat menentukan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dengan benar. selanjutnya, Melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. selanjutnya, Membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. ya. Nah, jadi inilah tujuan yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, ayo amati video lagu kupu-kupu yang lucu yang ada di slide. Kalian akan mengamati 2 video ya. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Sudah diamati yang lu tik-tik bunyi hujan. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun
Ya, tadi sudah diamati video tentang kupu-kupu yang lucu dengan tik-tik bunyi hujan ya. Sudah diamati ya? Nah, Sudah, Bu. tadi kalian sudah mengamati lagu tik-tik bunyi hujan dengan kupu-kupu yang lucu. Nah, ayo kita nyanyikan bersama dulu kupu-kupu yang lucu ya. Kita nyanyikan bersama-sama dulu. Semua nyalakan mikrofonnya. Kita nyanyikan dulu. Mulai dari lagu kupu-kupu yang lucu. Yang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada bangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ayo semua menyanyi. Kita lagu tik-tik bunyi hujan lagi. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Air turun tidak cobalah semua. Nah, coba diamati di sini ya. Di sini ada teks lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, di atasnya ini ada tulisan ciptaan, ada base, ada juga apa di sini tulisannya Lento. ya, betul sekali, Lento, diciptakan oleh Ibu Sud. Kira-kira kenapa di lagu kupu-kupu yang lucu ini ada tulisan Lento? Nah, kemudian di sini hujan, di sini ada tanda C sama dengan do. Di sini ada tulisan Sedang. sedang. Nah, sebenarnya itu adalah apa? Tanda tempo pada sebuah lagu. Oh ya, betul sekali. Itu adalah sebuah tanda tempo dalam sebuah lagu sekarang. Ada lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat, ada juga yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Betul sekali bahwa ada lagu yang dinyanyikan dengan temponya lambat. Kadang juga ada cepat. Biasa juga sedang-sedang saja ya, tidak cepat, tidak lambat. Itulah yang disebut dengan ini tempo sebuah lagu. Nah, ini istilah atau tanda tempo yang ada di sebuah teks lagu biasanya. Ini ya. Mulai dari largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, presto. Ini biasa kita temukan di dalam sebuah teks lagu. Di teks lagu tadi kupu-kupu yang lucu dengan tik-tik bunyi hujan, kita temukan juga istilah seperti ini. Ya, oke. Sebelumnya, Ibu Guru sudah membagi kalian dalam 3 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Nah, silakan di dalam kelompok masing-masing kalian berdiskusi mengenai lembar kerja. Nah, ini kan Bu Guru sudah bagikan linknya ya, ada di room chat, Bu Guru juga sudah kirimkan di grup WA. Jadi saya yakin semua sudah download ya sebelum kita mulai Google Meet ini. Sudah di-download karena Bu Guru juga sudah bagikan kelompok sebelumnya. Nah, silakan dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti yang sudah Ibu Guru bagikan sebelumnya. Sudah? Apa sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, sudah, kita lanjut di sini. Nah, kita sudah mengetahui mengenai daur hidup hewan peliharaan seperti apa yang kau pelihara di rumah. Ada ayam. Ada apa lagi? Ada anjing, ada apa lagi? Kucing ada. Ada apa lagi yang kalian pelihara di rumah? Ada kelinci ya, ada ayam. Nah, itu semua memiliki daur hidup. Jadi, yang dikatakan daur hidup adalah bagaimana hewan tersebut bisa berkembang biak. Bagaimana prosesnya. Nah,
Tadi di video yang Bu Guru tampilkan ada apa sih yang terbang-terbang? Hinggap di bunga? Iya, ada kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan hewan yang sudah kalian sebutkan tadi, seperti ayam, kucing, anjing, kelinci. Jadi, daur hidupnya itu berbeda. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk itulah yang disebut dengan metamorfosis. Seperti apakah itu? Mari kita amati gambarnya. Ayo, silakan mengamati gambar metamorfosis kupu-kupu. Sudah diamati ya, sudah dibaca, kita lanjut. Nah, metamorfosis itu ada yang disebut metamorfosis sempurna, ada yang disebut metamorfosis tidak sempurna. Amati ini. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah hewan yang mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda di setiap tahap perkembangannya. Pada saat telur menetas, bentuk hewan tidak sama dengan bentuk induknya ya. Berbeda kalau seperti misalnya kucing. Pernah tidak melihat kucing melahirkan? Pernah? Pernah. Bagaimana bentuknya dengan induknya? Beda. Beda atau sama? Sama. Nah, cuman yang berbeda adalah ukuran tubuhnya ya. Iya, Bu. Nah, kalau berbeda dengan metamorfosis sempurna, kalau metamorfosis sempurna, setiap proses, setiap perkembangan hewan itu sangat-sangat berbeda dengan bentuk induknya. Dimulai dari telur. Telur itu kan berbeda sekali dengan induknya. Kemudian ada kupu-kupu, kepompong, telur, ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Itu kan sangat berbeda ya. Sangat berbeda sekali. Nah, coba kita lanjut. Nah, secara umum, metamorfosis sempurna itu melalui tahapan daur hidup yang dimulai dengan telur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa, kemudian dia menjadi imago atau hewan dewasa. Ya, itulah proses metamorfosis sempurna secara umum. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah ada kupu-kupu, ada lalat, ada apa lagi? Dan kumbang. Iya, dan kumbang. Nah, coba inilah metamorfosis kupu-kupu. Di sini ada gambarnya, di sini ada penjelasannya. Dimulai dari gambar nomor 1. Coba, siapa lagi yang membacakannya? Gambar nomor 1. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Telur kupu-kupu, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Ya, terima kasih. Nah, inilah prosesnya. Nomor 1 tadi dimulai dengan kupu-kupu itu kan dia mencari tanaman yang cocok di mana dia bisa bertelur, dia bisa terletakkan telurnya. Kemudian yang kedua, di sini di tanaman atau daun itu ada telur kupu-kupu ini ya. Kemudian telur itu dia menetas, dia mengeluarkan larva atau ulat. Kemudian larva itu dia berubah menjadi pupa atau disebut biasa dengan kepompong. Kemudian kepompong akan menetas. Kepompong itu akan menetas, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Nah, itulah seputar metamorfosis sempurna. Kita lanjut di salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Nah, coba diperhatikan gambar metamorfosis pada belalang di sini. Dimulai dari nomor 1, ini gambarnya. Nomor 2, gambar nomor 3, dan gambar nomor 4. Nah, siapa lagi yang mau membacakan? Silakan. Nah, silakan Kak Keril. Belalang dewasa siap bertelur. Telur belalang nimfa tak bersayap, nimfa bersayap. Ya, yang nomor 1 ini adalah belalang dewasa yang dia siap bertelur. Ya, kemudian kedua itu ada telurnya. Yang ketiga nimfa tak bersayap, belum ada sayapnya. Yang kemudian inilah yang bersayap.
nimfa bersayap. Coba diamati di gambarnya. Dari gambar proses daur hidup belalang ini, apakah mengalami perubahan bentuk ya, seperti kupu-kupu tadi? Tidak. Tidak. Hanya satu ya, hanya di telur. Di sini juga sayapnya, tetapi prosesnya itu kan tidak terlalu seperti pada kupu-kupu ya. Nah, metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna karena metamorfosis kupu-kupu mengalami perkembangan individu makhluk hidup melalui tahap telur, larva, pupa, imago. Artinya, setiap proses perkembangannya itu selalu berbeda dengan induknya. Sedangkan pada belalang, dia disebut metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena pada metamorfosis belalang, dia mengalami perkembangan individu makhluk hidup melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago, sehingga tidak ada tatap pupa atau kepompong. Dia melangkahi satu tahap, yaitu pupa dan kepompong. Dan artinya juga bahwa dia itu tidak mengalami proses perubahan yang seperti kupu-kupu itu banyak sekali. Dari telur saja sudah berbeda, ulat berbeda, kepompong berbeda untuk menjadi kupu-kupu. Sedangkan pada belalang hanya pada telur saja, tetapi setelah itu dia sudah mirip dengan induknya. Nah, sekarang di penjelasan di atas tadi, apa perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang? Itu juga bertelur ya. Itu ada beberapa yang sudah menjawab. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa perbedaannya? Kira-kira. Tentu dari proses metamorfosisnya tadi. Nah, ini. Perbedaannya tadi nomor 1, kupu-kupu juga mengalami proses pupa atau kepompong, sementara belalang tidak mengalaminya. Itu perbedaan antara metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Nah, sekarang, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, dia terdiri dari 4 tahapan, yaitu dimulai dari ada telur, ada larva, ada pupa, dan ada hewan dewasa atau imago. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hanya 3 tahapan, yaitu mulai dari telur, nimfa, dan imago, sehingga tidak ada tahap pupa atau kepompong. Sudah bisa dipahami? Metamorfosis sempurna melalui 4 tahap. Kalau metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahap. Oke, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini dikerja secara mandiri. Yang pertama sekali tadi itu kan secara kelompok, sekarang secara mandiri. Jadi linknya Bu Guru sudah kirimkan kemarin, jadi kalian sudah download. Bu Guru juga sudah kirimkan di room chat. Bu Guru juga sudah kirimkan di room grup WA. Nah, LKPD lembar kerja peserta didik itu soalnya seperti ini. Nah, ada sebuah gambar. Kemudian kalian membuat skemanya, membuat gambarnya, bagaimana proses metamorfosisnya itu. Kemudian di sini yang berikutnya adalah juga gambar. Kemudian kalian membuat skema metamorfosisnya. Sesudah itu kalian membuat kesimpulan. Silakan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu beberapa menit. Silakan, Nak. Sudahkah atau belum? Jadi jangan lupa ketika sudah dibuat skemanya, hewan pertama dan hewan kedua harus ada kesimpulan ya. Silakan. Sudah dikerja? Sudah? Siapa yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Bu. Oke. Coba. Siapa? Clara, silakan Clara. Metamorfosis kupu-kupu, telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago. Ya, betul sekali. Mulai dari kupu-kupu. Kalau yang gambar kedua? Tahap telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Nah, apa kesimpulannya Clara? Kesimpulannya adalah jika metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang melewati tahapan pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak melewati tahapan pupa.
Ya, bagus sekali. Jadi Clara, Ibu Guru kasih 100 ya, poinnya 100. Nah, coba siapa lagi? Ray, silakan Ray. Contoh metamorfosis pada Bacakan hewan pekerjaannya. kupu-kupu adalah telur, larva, pupa, dewasa, atau imago. Ya, lanjut. Skema metamorfosis pada belalang adalah telur, nimfa, dan imago. Ya, kesimpulanmu. Kesimpulannya adalah kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna sedangkan belalang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Ya, bagus sekali. Jawabannya sama seperti Clara tadi ya. Ibu Guru kasih poin 100. Oke, jadi ada 2 temanmu yang sudah menjawab tadi. Itu sudah mewakili ya. Sudah mewakili. Dan kalau saya lihat dari jawabannya, ternyata kalian paham mengenai penjelasan Ibu Guru hari ini, mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang, Ibu Guru mau setiap kelompok membacakan hasil diskusinya yang sudah didiskusikan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mengenai tugas kelompok tadi. Nah, coba dimulai dari kelompok 1. Silakan Clara. Itu adalah harus dengan ekspresi wajah yang gembira dan tidak boleh cemberut saat menyanyikan lagu tersebut. Ya, apalagi? Ada lagi jawabanmu? Harus gembira saat menyanyikan lagu tersebut dengan tanda tempo yang sesuai, yaitu lento dan andante. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, kelompok 2. Kelompok 1, ayo kelompok 1 bacakan. Tanda tempo pada lagu kupu-kupu yang lucu adalah lento dan cara menyanyikannya adalah dengan tempo cara menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dengan tempo lento atau. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Nah, kita lanjut. Jadi, jawabannya setiap kelompok tadi itu sudah sangat benar. Jadi, Ibu Guru jempol. Nah, jangan lupa tugasnya foto dan dikirim. Bisa dikirim di Google Classroom, bisa juga dikirim di WA Group ya. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Ya, sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tanda tempo pada sebuah lagu. Ya, tanda tempo sebuah lagu. Apalagi? Pada hewan. Metamorfosis pada hewan ada berapa? 2. Ada 2 yaitu? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, nah tentu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ada perbedaan ya. Kalau metamorfosis sempurna melewati berapa tahap tadi yang dijelaskan? Ada 4 tahap. Kalau tidak sempurna ada berapa tahap? 3. 3 tahap. Jadi ya bagus ya. Ternyata semua sudah paham mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, ada evaluasi yang akan kalian kerjakan. Ya, link evaluasinya adalah ini. Ibu Guru sudah kirimkan di grup WA, di room chat juga. Jadi kalian kerjakan. Nah, soal mengenai evaluasi ini harus dikerjakan sampai pukul 6 sore kirim. Jadi tugasnya nanti saya akan nilai kalau masuk pada sampai pukul 6. Jadi tugasnya itu dikerjakan dengan baik. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita ikuti lagi ice breaking yang Ibu Guru sudah tampilkan tadi ya. Ikuti sama-sama. Di sini senang, di sana senang. Obok-obok airnya diobok-obok, ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot, kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin-dingin dimandiin, nanti masuk Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan?
Dedek mau jadi apa? Abang tukang bakso, cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Aku cinta rupiah, walau dolar di mana-mana. Aku cinta rupiah. Banting yuk kita nabung, banting hey jangan dihitung, tahu-tahu cinta nanti dapat untung. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Tepuk tangan semua dulu. Sudah olahraga juga. Kita sudah ice breaking. Kita sudah belajar hari ini. Ya, banyak hal yang kita sudah pelajari hari ini. Jadi, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi lagi. Kita nyanyikan Kure Semangat Puang ya. Lagu kita lagi yang kita nyanyikan, lagu daerah kita. Kure semangatlah kau puang. 1, 2, 3. Kure semangatlah puang. Kure semangatlah kau puang, oh puang masuk. Kure semangat puang. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Priscilla pimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran kita selanjutnya.